Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi dalam pembelajaran matematika wajib kelas 12. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dimensi 3. Ya. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya. Kalian ya akan belajar mengenai dimensi 3. Untuk 3.1 kalian akan mendeskripsikan jarak dalam ruang. Kemudian 4.1 menentukan jarak dalam ruang. Nah, kemudian lingkupnya ini adalah antar titik ya, titik dengan titik, kemudian titik dengan garis atau titik ke garis dan titik ke bidang. Nah, untuk lingkup bangunnya, nanti kita akan banyak membahas mengenai kubus. Ya. Oke, sampai sini dulu, paham ya? Kita lanjut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, jadi lingkup yang tadi titik ke titik ya, titik ke garis, titik ke bidang, itu bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam konstruksi bangunan atau dalam benda dimensi 3 seperti kardus, kotak kado ya, dadu dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Nah, oke. Jarak titik ke titik. Bagaimana menghitung jaraknya? Oke, gimana nih cara menghitungnya? Misalkan saya punya titik A dan titik B. Saya sambungkan kedua titik ini. Ya, katakanlah kita beri nama garisnya adalah garis C ya, mungkin C ini. Ya. Jadi bisa kita definisikan panjang garis C ya itu sama dengan jarak terdekat. Jarak terdekat apa? Jarak terdekat titik A ya dan titik B. Nah, bisa kita definisikan seperti itu. Jadi, panjang garis C adalah jarak terdekat ya. Yang perlu digarisbawahi jarak terdekat. Karena bisa saja ya jaraknya melengkung seperti ini. Nah, ini kan bukan jarak terdekat ya. Oke, jadi jarak terdekatnya ini garis C atau panjang garis C. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kubusnya ya, biar kalian lebih paham. Misal, berarti bisa kita definisikan juga jarak titik B ya ke C, ke titik C itu berarti apa? Ya benar, panjang garis BC misal ya. Terus lagi misal saya punya jarak titik E ke titik G berarti adalah panjang garis EG ya. Jadi jarak titik B ke C adalah garis BC ya. Jarak titik
E ke titik G adalah garis EG ya. Sampai sini paham dulu. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke besarnya panjang ya. Besarnya panjang, misal tadi kan ada titik A ya, misal titik A, kemudian ada titik B gini ya, kemudian saya sambungkan titiknya. Oke. Oke, anggaplah lurus lah ya. Oke, katakanlah seperti ini ya. Oke, nah, kemudian saya punya titik lagi nih. Saya punya titik lagi, misal di sini ya, titik C. Nah, oke, titik C kita sambungkan lagi. Oke. Nah, semisal gini ya. Oke, ada titik A, B, dan C. Ini ya, semisal. Nah, kemudian kalau katakanlah titik AB ini, garis AB ini panjangnya semisal 2. Ya. Berarti BC otomatis juga 2 ya, 2 cm ya. Nah, gimana cara kita mencari AC? Kira-kira kalian masih ingat nggak kita mencari AC? Nah, ya benar. Kita pakai rumus ya, atau istilah yang namanya Pythagoras. Oke, ini udah pernah nih. Pythagoras nih. Nah, Pythagoras. Nah, gimana sih cara mencarinya? Oke, berarti cara mencari AC ya, bisa kita tuliskan seperti ini. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Ya, diingat-ingat ya. Jadi sisi terpanjang ya, itu berarti penjumlahan dua sisi yang pendek. Ya. Karena kita mencari sisi terpanjang. Misal kita mencari sisi yang pendek, berarti sisi terpanjang dikurangi sisi pendek yang lain. Oke, paham ya? Nah, kita masukkan saja berarti gimana? AB 2 kuadrat plus BC 2 kuadrat. Oke. Nah, ini AC kuadrat berarti sama dengan 4 plus 4 ya, AC kuadrat. Berarti AC gini ya, akar 8. Oke ya, ini kuadrat pindah ruas menjadi akar ya. Kalau akar dipindah ruas berarti kuadrat. Kebalikan. Oke. Nah, ini gimana ini? Cara mencarinya. Berarti yang bisa kita rubah akar 4 kali 2 begini ya. Nah, akar 4 itu 2. Oke. Nah, 2 masih di dalam akar. Berarti ya, hasil dari panjang AC ya, panjang AC adalah 2 akar 2. Oke, paham ya? Lanjut. Oke, kita lanjut contoh soal ya. Contoh soal
diketahui kubus ABCD EFGH. Nah, untuk penulisannya, penulisan kubus yang benar seperti ini ya. Jadi ABCD titik EFGH ya. Kemudian gambarnya pun seperti ini, ABCD EFGH ya, dengan panjang rusuk 2. Oke, 2 lagi ya, 2 cm. Berapakah jarak titik B ini ya, B ke titik D? Oke, nah ini gimana ini? Oke, saya buat dulu garisnya. Bentar. Nah, oke, nice. Nah, kurang lurus. Ini ya. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Nah, gimana cara mencarinya? Kita buat segitiga di luar ini ya, biar gampang. Berarti jawab dulu. Nah, kita buat segitiga. Oke. Nah, katakanlah seperti ini. Saya punya A, kita punya B, kita punya D ya. Nah, ternyata sama ya, sama seperti yang contoh tadi ya, ya enggak? Jadi BD kuadrat sama dengan DA kuadrat plus AB kuadrat, ya sudah. Jadi BD sama dengan akar dari, saya langsung ya, 2 dikuadratkan 4 plus 4. Oke, berarti sama dengan akar 8. Tadi gimana tadi? Akar 8 adalah 2 akar 2. Oke. Ya. 2 akar 2. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kemudian kita lanjut ya. Soal berikutnya. Diketahui ABCDFGH dengan panjang rusuk 2 masih sama. Kita akan disuruh untuk mencari titik H ke titik B. Oke. So, sama ini. Titik Nah, oke. Cantik. Nah, titik H ke titik B ini gimana nih? Oke, kita perlu garis bantu ya. Garis bantunya mana? Berarti kita buat garis lagi dari B ke D atau D ke B ya, sama aja. Oke, benar. Oke, ya. Nah, sekarang kita lihat ini, saya warnai lah. Kita lihat ini. Iya, segitiga ini. Ya. Oke. Kita lihat segitiga ini. Ya. Yang saya warnai kuning. Nah, kita lihat segitiga ini. Oke, jawab. Berarti kita sudah mengetahui garis DB berapa tadi. Ya, ini kan tadi 2 garis DB itu 2 akar 2 ya. Kita sudah tahu garis DH adalah 2 ya, 2 cm. Kemudian yang akan kita cari adalah garis
HB ya. Nah, garis HB ini yang kita nggak tahu nih. Gimana caranya? Sama, kita pakai Pitagoras. Nah, berarti rumusnya karena HB adalah garis miring ya, garis terpanjang, berarti HB di luar ya. Sama seperti tadi, berarti DB ya plus DH. Gitu ya. Berarti sama dengan DB 2/2 dikuadratkan plus DH 2 kuadrat. Ya, ini HB. Kemudian 2 pangkat 2, 4. Ya, dikali akar 2 kali akar 2, 2. Berarti 4 kali 2 adalah 8. Ya, plus. Nah, ini 4 ya. Ini masih HB, kemudian kita pindahkan ya kuadrat ke sini, berarti akar 12. Nah, akar 12 berapa ini? Berarti bisa kita jabarkan 6 kali 2 ya, dan yang 6 kali 2 maaf. Dan yang 6 kali 2 kita cari angka yang bisa di akar. Berarti 4 kali 3 ya. Nah, 4 kan bisa di akar. Jadi 2 akar 3. Oke. Nah, sampai sini paham dulu ya. Jadi karena ini garis terpanjang, makanya ini yang di luar, gitu aja bahasanya. Ini yang di luar, yang di dalam itu yang garis yang pendek-pendek ya. DB dan DH. Oke. Kemudian lanjut ya. Nah, oke. Jadi terakhir kesimpulannya, kalau yang ini tadi ya, kalau yang DB tadi kayak DB ya, ini dinamakan diagonal bidang. Oke, harus di underline ya. Diagonal bidang. Oke. Kemudian yang ini tadi HB ya. Nah, HB ini bisa kita sebut dengan diagonal ruang. Oke, ya, diagonal ruang. Ini juga harus di underline. Oke. Nah, yang membedakan antara diagonal bidang dan diagonal ruang itu ini. Ya. Kalau tadi diagonal bidang, hasilnya adalah akar 2. Ya. Kalau ini diagonal ruang, hasilnya adalah akar 3. Oke, bisa kita simpulkan. Ya. Kesimpulan. Nah, kesimpulan jika diketahui ya, rusuk ya, rusuk kubus sama dengan A ya, kemudian diagonal bidangnya berarti A akar 2. Nah, kemudian ya, kemudian diagonal ruangnya adalah A akar 3. Ya, yang tadi contoh berarti kan ini ya, contohnya tadi 2 cm ya, ada sentinya. Kemudian yang ini 2 akar 2 cm
Kemudian yang ini 2/3 cm. Oke. Nice. Ya, jadi kalian ingat-ingat saja. Ini sebenarnya untuk mempercepat pengerjaan sih. Ya, karena nanti kita akan banyak membahas mengenai diagonal bidang, diagonal ruang, ya. Jadi agar tidak ini mencari lagi lah, intinya gitu. Jadi kita sudah hafal nih diagonal bidang berarti akar 2 gitu, diagonal ruang berarti ada akar 3-nya. Oke ya, sekian, cukup, terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan kalian WA. Oke, semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.